kita mulai pelajaran hari ini. Terima kasih kepada ketua kelas. Ada yang nggak hadir hari ini ketua kelas? Ya, tolong dicatat nanti bagi siapa yang tidak hadir ya. Nanti catatannya serahkan sama Bapak setelah pembelajaran kita. Oke, untuk hari ini kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Oke, berjumpa lagi dengan Bapak ya. Minggu kemarin kita mata pelajaran dengan Bapak Fikih, dan hari ini mata pelajaran hari ini dengan Bapak Akidah Akhlak dengan materi Akidah Islam. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Bapak harapkan Anda semua sudah membaca buku paket Akidah Akhlaknya di rumah masing-masing. Ya, Bapak harapkan ya. Nanti setelah Bapak menjelaskan sedikit, Bapak harapkan Anda tidak banyak lagi yang tidak paham karena sudah membaca buku paketnya di rumah. Akidah Islam. Akidah ini berasal dari kata akada yaqidu akidatan. Secara bahasa, secara istilah, akidah Islam ini berasal dari kata akada yaqidu akidatan, yang berarti perjanjian atau keyakinan. Namun secara istilah, akidah ini diartikan dengan keyakinan hati kita terhadap sesuatu. Jadi anak-anak semua, tolong mencatat ya. Apabila kita berbicara tentang akidah Islam, itu tidak terlepas dari ketuhanan. Akidah keyakinan Islam itu agama. Ya, maka tidak terlepas dari ketuhanan. Ya, langsung situ ya. Dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam ini ada dua. Yang pertama itu Al-Quran. Ada yang tahu pengertian Al-Quran apa? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Catat Anda, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril, yang membacanya akan mendapatkan pahala. Firman Allah yang diturunkan kepada malaikat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril, yang apabila dibaca mendapatkan pahala. Ya, Bapak harapkan setelah tahu pengertian Al-Quran ini, Anda semua sibuklah dengan membaca Al-Quran. Keseharian Anda sibukkanlah dengan membaca Al-Quran. Minimalnya 5 kali sehari sesudah
kedua, dasar-dasar hadis. Di dasar-dasar akidah Islam ini hadis. Apa itu pengertian hadis? Pengertian hadis adalah segala sesuatu perilaku dan sikap yang dilakukan oleh Rasulullah. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan Rasulullah, baik dia yang bersikap maupun berbicara maupun perilaku Rasulullah, itu dinamakan hadis. Maka yang dua inilah ananda, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu adalah sumber syariat Islam. Sumber syariat Islam yang dua ini. Kenapa ananda? Mungkin di dalam hati ananda semua bertanya, kenapa hadis ini termasuk dengan syariat? Karena segala sesuatu yang dilakukan atau perilaku atau sikap Rasulullah itu bukan karena hawa nafsunya saja yang dituruti, melainkan dia itu yang diwahyukan kepadanya. Semuanya perilaku, sikap, perkataan beliau itu diwahyukan kepadanya. Ingat Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Ya. Ya, dicatatkan itu dari Al-Quran tentang kenapa hadis itu termasuk syariat Islam. Yang artinya tidaklah semua perilaku atau perkataan yang diucapkan, yaitu maksudnya yang diucapkan Rasulullah itu dengan kehendak hawa nafsunya saja. Lebih jelasnya ya, untuk yang tidaklah semua ucapan atau perbuatan Rasulullah itu hanya dia memiliki hawa nafsunya saja, melainkan itu wahyu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu hadis ini adalah termasuk syariat Islam. Paham sampai situ ya? Ya. Memang masih ada lagi yang lain, gimana itu juga sangat tahu mencari apa lagi yang syariat Islam, asalnya syariat Islam itu apa saja gitu ya, sumber syariat Islam maksudnya, sumber syariat Islam dan seterusnya. Tujuan akidah Islam, tujuan akidah Islam yang pertama itu untuk membuat kita mengetahui, yang pertama untuk membuat kita mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Itu tujuan hidup kita. Yang kedua, untuk menghindari kita dari kemusyrikan. Apabila Anda semua sudah kuat akidahnya dalam hati, insya Allah
kita tidak akan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ingat ya anda, dosa yang paling besar di dunia ini adalah musyrik, syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah. Ya anda, ya Bapak sehingga anda semua belajar akidah Islam ini semakin kuatlah, semakin kokohlah akidah anda semua di dalam hati. Karena akidah Islam ini adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Sampai anda. Untuk selanjutnya dibuka buku ini ya. Untuk selanjutnya yaitu hubungan Islam, iman dan ihsan. Ya, hubungan Islam, iman dan ihsan. Islam itu pengertian Islamnya tunduk, secara bahasa tunduk, patuh. Pengertian Islam secara bahasa tunduk, patuh. Dan yang selanjutnya secara istilah secara istilah, yaitu Islam itu pengertiannya mengajarkan agama yang mengajarkan kepada manusia untuk berserah diri kepada penciptanya. Itu yang dimaksudkan Islam, dimaksud dengan Islam. Anda semua dan ini Islam di sini kan. Nah, itu tujuan Islam itu yang mengajarkan kita kepada manusia untuk berserah diri kepada Sang Pencipta. Berserah diri maksudnya melakukan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Yang selanjutnya iman. Iman. Ada yang tahu pengertian iman? Anak semua? Pengertian iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dikerjakan dengan badan. Itu yang dimaksud dengan iman. Contohnya Bapak berikan satu contoh. Anda berangkat dari rumah mau ke sekolah. Ya, dalam hati Anda, di dalam diri masih di rumah, saya mau pergi ke sekolah. Itu ucapan dari mulut saudara kepada orang tua saudara, orang tua anak saya. Saya mau pergi ke sekolah. Itu masih belum dinamakan dengan iman. Ya, terus Anda berjalan sampai di tengah jalan, Anda yakin bahwa Anda akan sampai ke sekolah. Saya yakin dalam hati Anda ya, saya yakin hari ini saya akan pergi ke sekolah. Itu juga masih belum dinamakan dengan iman. Dan yang ketiga, Anda belajar di sekolah. Sampai di sekolah, Anda belajar di sekolah. Anda belajar di lokal. Untuk hari ini Anda belajar akidah Islam. Baru dinamakan komplit, baru dinamakan itu dengan iman. Yang selanjutnya ihsan. Ihsan itu berasal dari kata ini apa sih ya? Berasal dari 3 kata. Ihsan, ahsana, ihsan. Ahsana yahsinu ihsana, yang berarti kebaikan. Yang berarti ihsan ini kebaikan. Ya, seperti contoh tadi, Bapak berikan satu contoh lagi untuk ihsan ini ya, kebaikan ini.
Ananda tadi kan berangkat dari rumah, sampai di setengah jalan Ananda melihat paku di tengah jalan. Ananda ambillah paku ini, Ananda buang jauh dari jalan raya ini, dari jalan ini. Soalnya Ananda berpikir, apabila saya membiarkan paku itu atau mobil itu masih di tengah jalan, pasti ada orang yang nanti akan menginjaknya, akan terluka, pasti ada mobil nanti yang melintas atau orang yang melintas pasti bocor ban, akan mengakibatkan kecelakaan. Apabila kita berbicara dengan kebaikannya Anda, kita tidak terlepas dengan dua hubungan. Yang pertama itu hablum minallah, hubungan kita terhadap Allah, yaitu Ananda tadi contohnya Ananda membuang, mengharapkan ridho Allah, itu yang dinamakan kebaikan. Harapkan bahwasanya pekerjaan itu diridhoi Allah, itu diniatkan dalam hati, bukan karena orang lain. Yang kedua, untuk kebaikan manusia. Nanti kalau seandainya Ananda membiarkan paku itu tetap di tengah jalan, ada yang terluka gara-gara paku, ada yang terluka gara-garanya, kecelakaan gara-garanya, itulah yang dinamakan dengan kebaikan. Paham sampai situ ya? Ya, mungkin untuk hari ini sampai sini saja pembelajaran kita. Ya, Bapak harapkan Ananda semua dengan belajar akidah Islam ini, Ananda dapat mengamalkannya di rumah, karena dengan akidah Islam ini kita akan bahagia di dunia dan akhirat nanti. Oke, mana tadi catatan ketua yang tidak hadir? Untuk kesimpulan hari ini Ananda, itu akidah. Akidah itu di dalam hati adalah kepercayaan hati, kepercayaan kita terhadap sesuatu, kepercayaan hati kita terhadap sesuatu. Ya mungkin saja, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, sampai ketemu minggu depan lagi. Ya, tugas Ananda semua membuat, mencari dalil-dalil di dalam Al-Quran tentang akidah Islam. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.